Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat malam Dr. Wijaya dan Pak Sony. Selamat Kita malam. kumpul kembali di dalam Juminar malam ini untuk tanya jawab ya, agar kita bisa lebih mengerti dengan semua yang sudah kita miliki selama ini. Baik ITERA, baik PET, dan sekarang ada yang baru ya. Jadi kita dengarkan dari Pak Sony dan Dr. Wijaya. Kita boleh juga tanya jawab, siapkan semua pertanyaan, nanti akan dibantu oleh Dr. Wijaya. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum sampai ke Dr. Wijaya, saya akan kembali dengan mengawali bahwa kita hari ini mulai Zoom, mungkin kita akan adakan setiap hari Selasa, Minggu kedua dan keempat. Supaya kita menjadwal tidak terlalu rapat, karena kami tahu bahwa sekarang ini sudah banyak kegiatan-kegiatan yang ada, gitu kan, yang offline. Jadi kalau terlalu banyak Zoom nanti malah sibuk, seperti itu ya. Jadi kita coba, dan saat ini kita memang masuk mengundang dari dua grup kita, satu dari live guiding yang sudah lama kita dan Zoom, yang kedua adalah kita ada grup baru yang ITERA, gitu kan. Yang grup ini kita bahas bersama-sama, nanti Q&A tanya jawab dengan Dr. Wijaya bagaimana tentang keduanya. Nah, sebelum berlanjut, saya kan maksud dari sini investasi kehidupan. Investasi yang paling menguntungkan itu apa ya? Nah, di sini kita investasi kesehatan. Jadi kita harus menginvestasi untuk kesehatan, karena itu adalah paling menjanjikan dan untung. Kalau investasi kesehatan nggak ada ruginya. Kalau dolar segala macam investasi bisa naik turun, tapi kalau kesehatan tidak, gitu ya. Jadi dengan mulai hidup sehat dan berobat, artinya kita sudah mulai menanam investasi yang pasti untung. Jadi nggak ada ruginya kalau kita investasi di kesehatan. Apalagi buat kita yang usia sudah mulai lanjut, gitu ya, itu sangat penting sekali. Dan yang muda, lebih penting yang muda untuk menjaga supaya di hari senja itu kondisi tubuh lebih sehat. Nah, sebelum lanjut itu, mari kita lihat di sini. Ini dari statistik ya, dari data yang ada. Orang kuno itu ya, kalau lahir, berumur, mati, selesai. Tapi orang modern itu lahir, berumur, sakit, dan meninggal. Nah, itu orang modern itu. Jadi ada perubahan yang jelas ini melalui survei yang sudah ada, bahwa orang modern itu lahir, berumur, sakit. Dan ada sakit. Kalau dulu tuh orang nggak ada sakit atau ulang tahun nggak ada aja deh. Sekarang sakit dulu baru meninggal. Itu yang ada. Ini kalau lihat dari gambarnya ini lahir terus rib udah ya. Oke. Nah, semua orang nggak bisa menghindari. Tapi bagaimana kita menjaga sampai usia lanjut itu tubuh kita masih sehat. Kalau bisa kembali ke orang kuno, lahir, berumur, meninggal, nggak pakai sakit. Nah, itu paling bagus ya. Nah, ini data-data juga di dunia itu menunjukkan bahwa penyakit itu, penyebab utama penyakit itu adalah penyumbatan sel. Jadi data-data ini adalah data-data yang diambil dari statistik dunia yang ada, bahwa kebanyakan orang meninggal itu bukan karena penyakit menular. Jadi ya penyakit yang memang dari diri kita sendiri, gitu kan ya. Stroke itu dari kita sendiri segala macam, dan ini yang terjadi persentasenya ya. Oke. Nah, sekarang mari kita masuk 5 konsep kesehatan. Kita harus tahu ini dulu nih konsepnya supaya kita bisa sehat. Yang pertama, kalau kita bicara uang, uang bukan untuk kekayaan. Orang kaya punya uang belum tentu dia sehat, ya. Sakit, orang sakit tentunya bukan berarti sehat kan? Namanya sakit ya nggak sehat, gitu kan? Makan enak bukan berarti nutrisi, ya. Bukan berarti nutrisi bagus ya kalau makan enak itu. Nah, diprediksi itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau bisa kita jangan sampai sakit, tapi kita sudah mencegah dulu dengan pola hidup dan segala macam. Makanan, nah makanan itu sebetulnya merupakan terapi. Makanan yang lebih baik dari obat-obatan. Jadi kita harus menjaga itu. Nah selanjutnya ada 5 elemen juga untuk kesehatan. Yang pertama ada meridian. Meridian ini yang kita jalani sekarang, baik di live wave maupun di ITERA. Semuanya berjalan melalui meridian ya. Jadi
Kalau meridian kita tidak tersumbat, maka energi kita dan metabolisme darah kita juga berjalan dengan baik kalau tidak ada sumbatan. Sel, kalau sel kita sehat, maka kita akan lebih bertenaga. Konstitusinya adalah tidak dingin dan tidak lembab. Ini menurut Chinese medicine. Karena dua produk yang sekarang ini kita ada adalah produk yang berbasis kepada tradisional Chinese medicine. Siklusnya adalah mikrosirkulasi halus. Kalau ini bagus ya kita sehat. Nah, getah bening. Nah, getah bening ini kalau tidak terhalang, tidak tersumbatan, maka kita pun juga lebih sehat. Pak Sony, putus ya? Sepertinya Pak Sony internetnya putus ya. Tidak ada suara. Iya nih, terus diem saja nih, apa tidak gerak sama sekali. Coba saya telepon ya. Ya, ini masuk lagi Pak Sony. Ya, tadi terputus kayaknya. Ya, Oke, tadi saya putus. lanjutin ya. Screen share-nya belum lagi. Nah, oke, saya lanjutkan. Obat masa depan akan menjadi obat frekuensi. Itu menurut Albert Einstein. Oke. Nah, kita itu harus sekarang mulai meninggalkan pil. Ya, kita bisa pakai patch, bisa pakai blow. Jadi ini yang kalau menurut Terahead, gelombang Tera ini just blow it. Itu nggak usah pakai obat, tinggalkan pil. Kalau menurut Chinese medicine yang ada dari Chinese medicine itu disebutkan bahwa 5.000 tahun yang lalu pengobatan Cina itu sudah menggunakan kanal energi dalam tubuh kita. Jadi energi itu sudah digunakan sejak lama. Gitu. Dan bagaimana kita menggerakkan energi dan nyeri, sakit, itu semua adalah hambatan aliran energi. Nah, makanya kita memperbaiki energi itu. Ya. Akupunktur, membuka energi yang tersumbat ini adalah cikal bakal yang kita jalani. Nah, sekarang kalau kita lihat gabungan barat dan timur di sini, kalau live wave adalah kita menggunakan teknologi nano gitu ya, yang bermain di gelombang energi juga dengan bahan-bahan seperti ini. Dan kalau di ITERA kita bermain dengan alat yang memancarkan gelombang. Ini yang klasik, ini yang premium, dan ini yang terakhir adalah dengan bio. Nah, kedua produk ini itu bekerja bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena semua sama-sama punya energi. Bedanya adalah kalau live wave itu menutup titik akupunktur kita dan dipantulkan ke otak dan kembali untuk memperbaiki tubuh kita, organ tubuh kita dan lain sebagainya. Sel-sel kita itu melalui itu. Nah, jadi ditutup, dipantulkan. Kalau mengenai ITERA dia membuka melalui memasukkan gelombang itu. Gelombang Tera itu karena dia sama frekuensinya dengan darah, dia bisa meresonansi dan dari situlah memperbaiki banyak hal. Itu secara sepintas, mungkin kalau ke depan kita bisa bicara agak lebih jauh. Nah, hari ini seperti apa topik kita, bahwa tanya jawab, mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan pertanyaan, hal-hal yang lain bisa berkonsultasi dengan Dr. Wijaya. Silakan, Dokter. Ya, silakan Dr. Wijaya. Ya, selamat malam rekan-rekan semuanya. Oke, kita mau langsung tanya jawab. Kalau sudah ada pertanyaan, silakan. Selamat malam, Dr. Wijaya. Selamat malam, Bu Widya. Widya mau nanya, Widya kan ini habis olahraga itu kecetit ya Pak ya di bagian leher sini. Udah tusuk jarum, tapi belum sembuh. Jadi kadang larinya ke tulang belikat, malah sekarang ini ke daerah pantat, terus jadi kemeng di pahanya itu. Terus saya udah ke dokter juga.
dipanasi itu enak, dia ada kayak aduh macem-macem dah ya, anget-anget gitu. Tapi nggak lama sakit lagi. Ini juga udah pindah dokter lagi. Kok gitu terus ya? Padahal dia juga pakai Itera, juga pakai patch. Udah 2 bulan loh Pak, dari bulan Maret sampai sekarang. Kenapa ya? Apa salah nempel atau gimana ya? Sudah di ronsen segala? Oh sudah. Makanya ada penyempitan sedikit katanya dokter itu, yang dokter syarafnya. Ya, yang penting itu kalimat sarafnya itu teriritasi atau tidak ya. Jadi dia boleh bilang menyempit, perkapuran, tapi kalau enggak pengampuran kok dokter. Tidak ditulis sarafnya teriritasi, mestinya nggak apa-apa. Tapi sakit. Iya, berarti kemungkinannya ada penyebab lain ya. Bisa dari ototnya. Nah, udah fisioterapi diperiksa ototnya nggak ada disebut apa-apa. Fisioterapinya kok pakai alat ya, kayak diangetin, terus lehernya kayak ditarik gitu. Kan mesti ada pemeriksaan toh, ditekan-tekan, dibandingkan kiri kanan itu, kesimpulannya apa? Kesimpulan nih dokternya ya. Oh, ini ototnya keras nih, ini ada benjolan atau? Ya dibilang ototnya keras gitu aja. Nanti ya pelan-pelan diterapi dulu ya, kita lihat gitu aja dokter. Sebelah atau dua belah? Sebelah kanan aja. Oke. Masalahnya kok bisa lari ya dari leher sini dia turun ke tulang belikat, terus dia turun ke pinggang nggak begitu sakit, tapi agak yang ke pantat terus ke ini apa? Ke pahanya jadi kemeng-kemeng gitu loh. Kalau dari leher mestinya tidak sampai ke bokong dan ekstremitas bawah mestinya ya. Mungkin di pinggang juga ada yang ngejepit. Iya, memang saya kan foto 2 di leher sama di pinggang. Memang pinggang juga ada yang kejepit itu, syarafnya ada yang kejepit. Jadi atas bawah tuh ada gangguan dan struktur otot di tulang belakang tuh semua tuh berhubungan, dia seperti bangunan yang saling mengait gitu. Jadi kalau ada satu bagian tegang, lama-lama dia akan membuat bagian yang lain juga ikut menegang. Iya. Itu mesti kendorkan ototnya itu ada masasnya juga. Jadi kalau bikin pakai teraherb tuh sambil dimasas. Sampai otot kiri kanan tuh terasa sama, dia tonusnya sama, ditekan-tekan tidak ada lagi yang sakit. Nah, kita baru bisa bilang ini aman. Tapi selama ada unsur radangnya, ditekan sakit, ototnya kencang gitu, itu memang hilang timbul. Nanti ada pekerjaan ekstra dia sakit lagi, ada stres juga dia sakit lagi. Ya. Jadi diangetin gitu aja ya dokter? Angetin sambil dimasas, karena kalau untuk otot itu dia perlu masas itu. Gitu aja, terus nggak usah dikasih patch dokter? Patch apa ya? Patch itu ion untuk mengimbangi kiri kanan dia supaya seimbang gitu ya, ketegangan simpatisnya lebih balance. Ion, lalu karena otot tuh kita libatkan carnosin. Nah, dan untuk nyerinya ice wave gitu. Nah, karena ada unsur radang juga kita perlu antioksidan. Kalau pakai patch itu ada glutathione. Nah, teraherb itu membantu sekali dia karena lancarkan aliran darah, buang sampah asam laktatnya, menekan peradangannya, dia juga bisa bikin ototnya lebih kendor, itu membantu ya. Nah, kalau dengan teraherb saja, di grup juga ada pertanyaan, orang tuh di teraherb malah dia tambah kaku, tambah sakit, dia tanya kenapa gitu ya. Nah, penjelasannya balik tadi simpatis parasimpatis itu. Jadi otot yang tegang itu saraf simpatisnya itu teriritasi, dia jadi terangsang dan dia otomatis bikin ototnya tuh kontraksi gitu. Nah, kalau di teraherb itu dia kepanasan atau dia kesakitan, itu bisa jadi dia tambah kontraksi.
Nah, target kita kan justru mau bikin dia relaksasi. Massage itu lebih kena untuk unsur relaksasi. Di massage ya, oke. Pakai volume 2 ya dokter ya, jadi hangat ya. Volume 2 itu tergantung alat yang lama atau yang baru, karena yang baru itu Yang 2 klasik. lebih keras. Ya, sama-sama klasik. klasik, sekarang ada beda setelannya. Mungkin Oh, Widya masih pakai yang lama sih, Dok. Yang medium, yang medium. Medium. Widya masih pakai yang lama, Dok. Jadi 2. Iya. 2 Karena berarti saya lihat paling kecil dong. kalau saya lihat di dokter-dokter itu dia juga pakai kayak ini ya, apa? Kayak USG hangat gitu loh, Pak. Nggak terlalu panas. Ya, dia pakai ultrasound. Jadi panasnya itu ke dalam. Iya, panasnya ke Bukan di dalam. kulit. Itu Ya. hangat aja. Zaman dulu punya fisioterapi itu mereka hands on lakukan massage. Tapi fisioterapi yang sekarang tuh nggak suka massage, dia lebih mengandalkan alat-alatnya. Iya. Karena dia bilang itu massasnya bisa lebih dalam gitu. Tapi pengalaman saya nggak bisa menggantikan massage manual pakai jari itu ya. Karena dia nggak bisa tahu benjolannya di mana, sakitnya di mana, dan bagaimana dia harus mengendorkannya. Bu Widya tinggal di mana sih? Surabaya. Akupunktur juga begitu. Kalau hanya akupunktur, ototnya keras, itu nggak selesai-selesai. Nanti lewat masa kerja akupunkturnya, dia tegang lagi, sakit lagi. Iya, memang gitu dokter. Jadi kayak kumat-kumatan. Ya. Ntar enak, berapa hari, ntar mungkin saya angkat apa, gitu nggak kerasa, atau kerja narik apa, sakit lagi, gitu. Nah, untuk menyamakan tonus tuh olahraganya dia perlu jenis yoga gitu, stretching itu ya, supaya dia nanti gerakan kanan sama kirinya tuh bisa sama lagi gitu. Fisioterapi juga mestinya mengajarkan teknik senam untuk meratakan otot yang keras itu. Widya malah nggak olahraga dokter. Cuman jalan kaki, takut soalnya. Ya, jalan kaki kan sifatnya aerobik. Jadi dia melancarkan darah, menambah oksigen. Tapi kalau untuk otot itu stretching. Stretching ya. Nah, teknik stretchingnya apa itu loh dokter? Nah, itu. Hanya itu. Harus tanya yang fisioterapi. Dia mestinya kasih latihan stretchingnya bagaimana supaya nggak dikasih ototnya sama pulih dokternya. lagi. Tanya Bu, sekarang kan kita punya hak. Ya, ya. Ini saya perlu latihan apa supaya sama lagi kanan dan kiri gitu. Oke. Ya, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Dokter satu lagi. Live wave-nya itu ditaruh di mana ya? Saya bingung karena sakitnya kan di leher sama di bokong sana ya dokter ya, pinggang ya. Kalau ada 2 spot, kita pakai ice wave-nya juga 2 set. Yang paling sakit tuh tetap coklat. Tapi yang putihnya tuh kan bisa metode jam atau dibikin berseberangan ya, sisi seberangnya di kanan atau kiri? Kanan. Kanan, berarti yang putihnya di kiri ya, atau putihnya di depan gitu. Jadi dikurung, titik nyerinya tuh dikurung. Ya, dikurung ya. Ionnya di GV14. Betul. Gluta sama karnonya? Nah, dicari lagi titik-titik di samping-samping yang juga ada nyerinya. Oh, berarti juga 2 set. Enggak usah, itu kalau gluta karno satu-satu aja. Satu-satu aja ya. Tapi perlu dicari titik yang sakitnya. Oke ya. Iya dokter. Oke, makasih ya dokter. Hari. Ya, Widya, mudah-mudahan sakitnya cepat hilang ya Widya. Amin Pak. Makasih. Oke, yang lain lagi mungkin ada yang perlu konsultasi dengan Dr. Wijaya atau ada masalah-masalah apa, silahkan. Berikutnya. Dok, tanya ya dok. Ya. Susan ini. Jadi kalau sekarang kenapa saya merasa urat-urat itu mudah keceplik ya dok?
Itu Urat tuh karena apa gimana? ya? Urat tuh Jadi gimana? tiba-tiba dia merasa sakit aja, terus kelihatan ada kayak apa namanya buletan gitu-gitu. Nanti sebentar lagi kita salah ngambil apa-apa, langsung rasanya sakit gitu, keceklik lagi. Kenapa gitu ya, Dok? Ya, soal urat, tendo, sendi itu kan terkait dengan gerakan ya. Nah, kita untuk gerakan itu satu dia perlu kekuatan. Nah, yang kedua perlu kelenturan gitu ya. Nah, kalau kita jarang beraktivitas, banyak diamnya, dia akan cenderung jadi lebih kaku, tidak elastis gitu. Sehingga waktu kita lakukan suatu gerakan yang dulu tuh spontan tuh nggak ada masalah, sekarang tuh bisa salah urat gitu. Nah itu Oh, pentingnya tetap olahraga dan stretching itu. oke. Ya, Iya, Dok. sendi-sendi kalau jarang kita latih itu kan cenderung kaku dan jadi nggak berminyak dia nanti, kurang minyak. Itu kalau seperti engsel jadi kaku ya, Dok ya. Iya. Engsel Iya, jarang Dok. dipakai, keras jadinya susah. Jadi kalau kita minum apapun nggak bisa ya, Dok? Nggak bisa, karena yang namanya alat gerak itu ya harus digerakkan. Harus digerakkan. Baik, Dok. Badan kita tuh ada prinsip use it or lose it gitu. Jadi kalau kita tidak pakai, dia akan mundur fungsinya. Tapi kalau kelebihan pakai juga jadi aus. Ya, jadi harus balance-nya. Iya, betul. Makasih, Dok. Yang lain nih. Coba yang lain. Ada yang ingin bertanya? Kalau kita lihat video senam orang tua dari China atau dari Korea gitu, itu kan juga mereka prinsipnya sederhana, semua sendi-sendi digoyang gitu kan, kayak Wai Tan Kung tuh utamanya kan menggerakkan semua sendi-sendi. Karena titik-titik akupunktur juga banyak di lipatan-lipatan persendian. Jadi kalau itu kaku, nanti jalur energinya juga jadi nggak lancar. Berkaitan semua ya, Dok, jadinya ya, Dok. Ya, tubuh kita itu holistik balik lagi. Kita nggak bisa hanya perhatikan yang sakitnya aja, tapi yang lain kita abaikan, nanti pindah gitu. Bagian lain juga ke bagian sakit. Ya. Mungkin karena usia juga ya, Dok. Ya, usia. Jadi kecepatan muda ya. kecepatan kerusakan dengan kecepatan perbaikan itu. Oh yang ya. rusaknya makin cepat, perbaikannya makin lambat ya, makin tua. Ya, betul. Saya ada satu teman lagi kemo untuk kanker usus besarnya ya, udah dioperasi tapi masih ada gitu. Nah, teman saya ketemu dengan beliau kemarin tuh, perubahannya drastis sekali, jadi kurus dan langsung jadi tua gitu. Ya. Jadi kemo itu memang jahat sih. Yang dimusnahkan bukan hanya sel kanker gitu, sel sehat semua juga ikut keracunan. Jadi kemarin itu, ya Dok, kemarin itu saya waktu di rumah sakit melihat ada satu orang menunggu ayahnya operasi kanker mulut ya Dok. Dia bilang sejak dari biopsi 1 bulan kemudian itu muncul dari mulutnya seperti pohon Dok, bisa panjang. Keluar dari mulutnya. Terus dioperasi terus itu Dok. Ya, itu yang kadang-kadang orang jadi takut melakukan biopsi itu. Karena proses peradangan dari biopsi itu jadi men-trigger aktivitas sel kansernya jadi lebih aktif gitu. Warnanya hitam, dia seperti akar-akar yang sangat sulit dilepas, Dok.
Ada. Ya. Kalau kita melihat seperti itu, baru takut tuh, beneran takut. Iya. Cancer itu masih jadi momok ya. Kita masih belum bisa menang melawan cancer. Hanya stadium 1 yang berpeluang. Kalau sudah lewat dari stadium 1 tuh lebih banyak ruginya nanti. Di sana ya dok, rata-rata mereka yang cancer itu sudah dioperasi lebih dari 1 kali. Nah, itu yang di buku Jepang, Profesor Jepang tuh katakan gitu ya. Jangan pikir cancer itu penyakit lokal. Ini cancer lidah, cancer rahim gitu. Sepertinya itu urusan lokal katanya. Karena orang yang kena cancer itu secara holistik tuh berarti sistem di tubuhnya tuh sudah tidak bagus gitu. Keseluruhan sistem secara holistik tuh sudah gagal. Jadi kita nggak bisa hanya fokus ke bagian yang sakit tadi. Seluruh tubuhnya dia harus dibetulin lagi gitu. Dok, kemarin itu kan ada yang NMN plus ya. Kira-kira itu kalau diminum itu bisa membawa pengaruh seseorang yang punya cancer nggak dok? Ada peluangnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat NMN tuh dia mekanisme kerjanya di metabolisme yang seluler. Ya, dia disebut tuh koenzim namanya. Nah, badan kita kan membutuhkan enzim untuk berbagai proses metabolisme. Nah, enzim ini ada koenzimnya gitu, pembantunya. Nah, NMN itu prekursor pendahulu untuk jadi NAD+. Nah, NAD+-nya itu yang koenzim. Nah, jadi kalau kita betulkan di level dasar, di level selnya, itu mencakup seluruh tubuh kita. Jadi kita sejalan dengan teorinya si Profesor Jepang itu, bahwa kita harus betulkan seluruh sistem, bukan hanya di lokalnya. Nah, kalau nanti lihat di Google tentang NMN dan cancer gitu, ya ada hubungan positifnya. Ya, dia mendukung sistem perlawanan untuk kansernya. Begini loh dok, ibu saya kan di atas dekat ketiaknya itu ada benjolan ya. Udah sejak ketika dia gula darah itu melebar seperti koreng ya dok. Nah selama ini memang kita sudah menganggap tidak mau diutak-atik lah. Kita obati dengan membersihkan, dikasih obat Cina supaya kering, terus dikasih pad keliling ya. Dan selama ini ya dia tidak lebih besar atau tidak lebih kecil, tetapi tidak kelihatan dia seperti mau menutup ya dok. Nah ketika kemarin itu saya kebetulan pinjem 10 kapsul ya, saya minumkan dan seperti ada selaput yang mau menutup dok. Nah ibu saya juga bilang dia pegang enggak melengkung lagi. Biasanya kalau dipegang dia kayak ada buletan. Nah ini sekarang enggak. Jadi waktu saya bersihkan, saya bilang, mah sepertinya ada penutup loh, seperti mau nutup ini. Ya. Seperti ada kulit baru, saya bilang. Ya, itulah healing system itu. Ya. Jadi sel sehatnya yang kita support, sehingga gangguan dari si sel kanker itu bisa dilewati oleh sel sehat itu. Ya. Jadi kanker itu seperti sarang teroris di RT RW gitu. Nah, kalau tetangga-tetangganya itu peduli, waspada terhadap rumah yang jadi sarang teroris itu, si teroris itu nggak bisa berkembang gitu. Tapi kalau tetangganya semua masa bodoh, lemah, urusin diri sendiri aja susah, mau urusin orang lain gitu, kankernya jadi lebih cepat merajalela. Ya. Jadi kita perlu untuk menguatkan sel sehatnya itu. Sudah di blow juga, kan terahertz tuh dia itu sudah blow, itu blow-nya sudah cukup lama dok. Patch-nya juga cukup lama, tapi tidak melihat perubahan yang begitu cepat dok. Ya, nah ya. begitu minum itu hanya
beberapa hari, saya udah lihat ada selaput putih seperti kulit baru. Ya, ya teruskan aja NMN Iya, plus makanya itu ya. ini mau diteruskan. Sama karena saya beli juga proteinnya, Dok. Takutnya Mama kurang protein ya. Ya, Jadi saya minumkan, ya dia merasa lebih apa ya, dia mencari, malah dia bilang kapsulnya sudah habis, nanti dikirim. Maksudnya dia mengerti loh bahwa ya, ada perubahan di badannya. ya bagus itu. Jadi kesadaran sendiri untuk mencari itu sudah membuat sennya, spiritnya kan juga jadi lebih hidup lagi gitu. Iya. Protein itu cocok untuk cancer karena yang disoroti kan gula. Gula kalau lebih dari yang dibutuhkan tuh sel cancer malah kesenangan gitu. Berkembang, iya. Ya, Dan dia ada diabetes kan, Dok. Jadi iya, protein yang dari NV itu saya rasa cocok banget buat dia. ya bagus, terusin aja. Iya, kita coba lihat. Nah, waktu kemarin itu dia operasi panggul ya, Dok, saya tempelin patch gitu semua. Dokter nggak copot loh. Tapi Ya. setelah operasi, dia minta suster tanya, bagaimana, apakah kita tahu bahwa buletan itu apa? Dan saya ceritakan. Terus dia bilang, kenapa nggak berobat? Iya, karena kita tahu semakin diobati, dia semakin cepat. Jadi ini sudah 8 tahun, tapi bentuknya ya gini-gini aja. Oh, gitu ya. Jadi suster itu catat, karena dokter minta dia catat, gitu. Nah, akhirnya dia memberitahu kalau itunya, masalahnya benjolannya ada di sebelah kiri, kita nggak boleh ambil darah, nggak boleh infus di sebelah kiri, jangan katanya. Kasihlah sebelah kanan saja, katanya gitu. Nah, sejak itu kita nggak ngasih lagi tangan kiri kan, kita kasih yang di sebelahnya. Jadi ya ada tambahan info lah, Dok. Gitu. Iya, iya. Nah, NMN kalau dia plus itu ada efek kayak tonikum gitu ya. Dia menyegarkan baik fisiknya maupun mentalnya. Nah, jadi sennya nanti juga akan lebih semangat, lebih tanggap untuk menghadapi sakit penyakit. Karena orang sakit kalau ditambah lagi depresi gitu, itu makin lemah dia daya juangnya. Gitu. Iya. Dokter tadinya memprediksikan begitu selesai operasi mungkin bisa 2-3-4 hari di ICU. Tapi ternyata belum sampai 1 hari semuanya oke, udah bisa pindah, Dok. Ini aja udah pulang. Luar biasa ya. Waktu ya. Luar biasa ya. Persiapannya soalnya sudah Itu kebetulan sekali, Dok. Jadi pas kita bertemu Sis Irina di rumah kan kita pesen tuh. Nah, besok Mama langsung jatuh kan. Jadi ketika produk datang ya dia duluan nyoba gitu loh. Iya, timingnya itu. Ya, itulah kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya waktunya begitu pas, dan ya aku merasa dia beruntung. Iya. Ya, bersyukurlah. Ya, bersyukur. Betul. Ya, tapi saya juga mau ngucapin terima kasih ke dokter sama Bu Irina yang maksa saya harus belajar ya. Dulu waktu papa saya sakit ya, Dok, saya nggak bisa bantu dia apa-apa ketika dia kedinginan. Saya hanya matikan AC ya. Ketika dia bilang dia panas, saya nyalain AC. Akhirnya 1 minggu dia meninggal. Ini mama saya ketika dia dibawa ke IGD, dia bilang saya nggak bisa pipis. Tapi di tas saya ada patch ya. Saya langsung tempel, Dok. Langsung dia pipis. Iya. Jadi waktu saya bilang, Sus, Ibu nggak bisa pipis. Dia bilang nanti pasang keteter ya. Saya pikir keteter nanti takut infeksi ya. Saya langsung keluarin patch, saya tempel ya di SP9. Dia langsung pipis, Dok, sampai ngocor-ngocor. Itu saya lega banget. Bayangin ya, orang udah stres nggak bisa pipis kan lebih ngeri lagi ya. Iya. Nah, akhirnya dia lega tuh, udah lega. Kemudian sebentar lagi dia bilang, dia nggak bisa beol, dia bilang.
ada pes nggak, ada pes nggak, dia gitu kan. Saya bilang nggak ada pes untuk BL, di blow aja, saya bilang kan. Terus di blow lah, habis blow mulai dong dia merasa mau BAB, tapi keras banget. Lalu dia masukkan itu yang hijau-hijau itu namanya apa tuh? Saya lupa. Yang dari dubur dimasukkan langsung keluar. Habis itu keluar terus sampai bersih. Baru dia stop. Nah, dia udah tenang. Berarti pipis sama BAB udah komplit, dah selesai. Nah, baru mulailah dokter minta dia jaga gula darahnya supaya bisa operasi. Jadi memang di awal masuk rumah sakit itu lebih lama karena memperbaiki gula darahnya. Nah, setelah ini begitu selesai operasi hanya 3 hari. 1 hari belajar duduk, 1 hari belajar berdiri, 1 hari belajar jalan, sorenya suruh pulang. Udah pulang. Yang mudah-mudahan tinggal belajar aja ya, fisioterapinya tinggal belajar. Dan gulanya tetap dikontrol. Iya, ini ada Ibu Fatmawati nanya NMN itu apa, Dok? Itu mesti sesi khusus lagi itu. Ya Ibu, nanti dokter akan menjelaskan ya Bu. Ini ada Pak Hendy nanya di chat, Sis. Oh ya, sebentar ya. Ini Bu Fatmawati direct no. Dari Pak Hendy, dari ITERA kita rasakan angin dan panas. Tapi frekuensi etaranya tidak terasa secara fisik. Yang penting adalah gelombang frekuensinya. Apa fungsi angin dan panas? Ya, Mbak Hendy semuanya ya. Jadi di terahertz itu, kalau terahertznya aja memang kita bicara gelombang yang berenergi. Ya, jadi termasuk gelombang cahaya yang berenergi itu istilahnya foton gitu ya. Tapi di ITERA-CARE itu selain efek terahertz, dia juga ada thermal effect, jadi efek panasnya. Nah, efek panas itu dia kan akan membuat vasodilatasi. Jadi pembuluh darah itu pada bermekaran, otomatis langsung akan memperbaiki aliran darah dari efek panasnya. Nah, kalau dari terahertznya efeknya lebih banyak lagi, dia ada hilangkan bengkak gitu. Lalu yang penting tuh dia bikin sel yang lemah karena di frekuensi terahertz itu jadi dinaikkan. Ya. Kalau di TCM tuh yang Qi-nya itu ditambah tekan. Ya. Jadi dia pengganti moksa zaman dulu. Jadi dua-duanya bermanfaat. Thermal efeknya sama terahertznya. Makanya kita tidak blow langsung ke mata karena ada bahaya dari thermal efeknya itu. Ya, lensa mata, kornea itu kan kalau kena panas lama-lama kan juga bisa mencelakakan, walaupun terahertznya aman gitu untuk sel normal itu tidak merusak, tapi panasnya bisa merusak. Dan orang yang pakai speed 3 itu bisa kejadian melepuh gitu. Waduh. Benar, sudah berapa kejadian dia melepuh, apalagi yang kencing manis yang mulai baal-baal ya. Jadi dia blow, yang buat orang normal tuh panas, dia rasanya anget-anget aja, namanya baal gitu. Ya, tahu-tahu sudah melepuh. Ya, itu karena efek thermalnya. Kalau dia ITERA Pro ada pilihan, justru panasnya tidak dikeluarkan gitu. Jadi tidak dibikin efek thermalnya, hanya terahertz aja. Nah, itu bisa menolong untuk kondisi orang yang kecelakaan akut ya, jatuh, kesleo itu. Kalau secara kedokteran itu bengkak pada saat trauma itu mesti dikasih kompres es. Jadi kalau kita blow dengan angin panas kan jadi berlawanan dengan prinsip kompres es tadi. Nah, di situ blow jenis ITERA Pro itu lebih bisa cocok karena dia tidak bikin panas tapi terahertznya bisa hilangkan bengkaknya dan nyerinya. Oke.
Jadi Dok, kalau yang pro itu berarti ada perbedaannya dengan yang klasik juga ya Dok? Yang terutama tadi dia ada pilihan tombol yang udaranya jadi nggak panas. Kedua, kekuatan mesinnya. Ya, dia jadi kayak motor mobil tuh yang horsepower-nya tinggi gitu, sehingga dia bisa tembus lebih cepat ke dalam tulang dan total durasi terapinya bisa diperpendek. Gitu. Ya. Itu kelebihannya. Kita kira cuma hanya mahal dan bisa waktu yang panjang aja. Ternyata bisa untuk mereka yang kebal-kebal, baal-baal ya Dok, supaya nggak melepuh ya. Ah iya, supaya nggak melepuh. Oke. Ya, Nah, masih ada. Pak Hendy, udah ada yang mau ditanya lagi tadi Pak Hendy? Udah dijelaskan sama Dr. Wijaya? Ya, terima kasih Dr. Wijaya. Ya, sama-sama. Kemarin Pak Hendy tanya apa sama Ibu Sonya? Sama Ibu Sonya, wah saya banyak nanya ke Ibu Sonya. saya nanya ini, beliau agak sedikit jengkel karena Ibu Sonya mengeluarkan statement bahwa COVID itu adalah penyebabnya adalah alam. Saya bilang jangan terlalu cepat Ibu mengambil kesimpulan itu belum final sampai sekarang. COVID itu belum tentu itu disebabkan oleh alam, siapa tahu disebabkan oleh tangan manusia. Nah itu saya statementnya saya counter secara terbuka, jadi ibunya agak terbuka. Yeah. Jadi buat tubuh kita, siapapun yang bikin itu, imun sistemnya jadi kerepotan gitu ya. Nah, tugas kita justru membantu imun sistem ini selalu siaga. Virusnya dari alam atau dari lab itu kalau benteng kita kuat kan kita menghasilkan orang-orang OTG itu walaupun kena virus dia tidak kelihatan sakit, dia kerja seperti biasa gitu. Nah, itu bedanya sistem imun yang oke sama yang tidak. Iya betul. Hanya kemarin itu dia mengkaitkannya karena alam, maka diselesaikannya dengan alam, dan Envisionary itu obatnya semua, bukan obat ya, maksudnya unsur-unsurnya semuanya herbal dari alam, tidak mengandung kimia. Kalau ke situnya sih betul menurut saya, tapi premis mayornya terlalu dipaksakan gitu. Di filosofinya dipaksakan betul-betul. Jadi karena alam ditangkal dengan alam gitu ya. Itu filosofi, tapi bukan berarti itu suatu kebenaran dari segi sakit penyakit. Oke, ada lagi yang lain? Kalau enggak saya review tentang terkait obat nih, karena Pak Luis sudah singgung juga mengenai obat. Ya, silakan Dok. Nanti mungkin pertanyaannya lanjutan. Oke, saya bisa share screen. Boleh host kayaknya. Ya Dok, sebentar. Ya. Ya, silakan Dok. Ya. Ya. Nah, ini slogannya Sis Irina dan teman-teman ya, sehat tanpa obat. Saya suka bercanda begini. Kalau orang sehat ya tentu nggak perlu obat. Obat tuh untuk orang sakit. Tapi saya ngerti maksudnya bagaimana orang yang sakit tuh kita bisa obati tanpa obat kan gitu ya, Sis Irina ya.
Ya dok, Ya. nggak mau obat dok. Jadi dok, maaf dok, jadi bingung. Obatin tanpa obat, ya ngapain? Obatin tanpa obat, bagaimana dok? Iya makanya. Jadi filosofi itu kadang-kadang memang membuat orang tambah bingung. Jadi kerjaan orang pinter tuh membingungkan orang. Oke. Nah, ini saya bikin definisi gado-gado tuh, saya bilang sehat yang komplit gitu. Karena definisi sehat menurut WHO kan juga ada tersendiri. Ya. Nah, saya ambil sebagian dari WHO yaitu kondisi bebas dari penyakit, ya. Nah, baik lahiriah maupun batiniah. Karena WHO juga kan bukan hanya mengurusi sakit penyakit fisik, gitu, tapi juga kesehatan jiwa termasuk urusan WHO ini. Lalu dia tambahkan juga bukan hanya kondisi fisik manusia, tapi juga urusan sosialnya. Jadi kalau orang dikucilkan, dimusuhi, itu juga nggak sehat gitu. Nah, ini kita dengan pengalaman kita ini juga menyadari sehat aja kalau nggak sejahtera juga susah juga. Nanti giliran sakit sedikit karena nggak bisa beli bahan-bahan, sakitnya jadi kompleks gitu ya. Jadi kita tambahkan lagi kesehatan itu mencakup kesejahteraan baik ekonomi maupun sosial. Ya. Jadi ini definisi sehat yang komplit itu bukan hanya bebas dari penyakit, tapi juga ada kesejahteraan baik ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ya. Ini bagian atas ketutup. Ya, sehat tentunya tidak perlu obat. Ya. Ada slogan obat itu untuk orang sakit. Tapi kalau untuk orang sehat, dia perlu makanan untuk menjaga jangan jatuh sakit. Nah, di sini kita ingat filosofinya Hippocrates itu, hendaklah makananmu menjadi obat. Nah, itu artinya makanan kita tuh sebagai obat pencegahan. Itu kedokteran preventif namanya. Lalu disambung lagi, dan hendaklah obatmu menjadi makananmu gitu, berupa makanan. Nah, ini yang jadi bentrok dengan slogan Sis Irina tadi, orang nggak mau pakai obat kok, si Hippocrates suruh let thy medicine be thy food gitu ya. Biarlah obatmu menjadi makananmu gitu. Nah, jadi maksud dia tetap makanan. Jadi dalam makanan itu ada bahan-bahan yang berkhasiat untuk mengobati. Nah, jadi di situ makanan bisa untuk pencegahan dan juga bisa untuk pengobatan. Itu maksudnya si Hippocrates. Ya. Pengertian obat sendiri kalau dari segi farmakologi bunyinya seperti ini nih. Obat itu substansi yang dalam jumlah kecil dapat mempengaruhi jalannya proses penyakit, ya, proses fisiologi tubuh menuju perbaikan. Jadi semua obat itu maksudnya, tujuannya adalah membelokkan proses penyakit supaya balik lagi ke perbaikan. Jadi kita kalau musuhi obat itu seperti racun, kita jadi sudah agak rancu dengan definisi awal ini. Nah, karena apa? Karena racun itu definisinya sebaliknya, substansi yang dalam jumlah kecil dapat mempengaruhi jalannya proses fisiologi menuju perburukan, bahkan mematikan. Itu definisi racun. Jadi kalau kita bilang obat itu racun, nah, bingung kita. Orang definisi dua-dua berlawanan, bagaimana kita bisa bilang obat itu racun gitu? Nah, rupanya itu karena ada efek samping obat. Nah, ini yang membuat obat itu jadi seperti punya dua sisi koin gitu. Di satu sisi maksudnya untuk perbaikan, tapi efek sampingnya membuat kerusakan.
Jadi di sini kita mulai lebih memahami pengertian obat, racun, dan efek samping. Lalu dari sini kita juga sudah tergambar solusinya kan, gitu. Ada nggak obat yang tanpa efek samping, gitu. Sehingga dia benar-benar memenuhi tujuannya, membelokkan jalannya penyakit menuju perbaikan. Nah, itu usaha kita. Gimana prosesnya? Oke, sekarang solusinya. Solusi pertama tentu usahakan jangan sakit. Kalau nggak sakit kan nggak berurusan dengan telan-telan pil tadi. Gitu. Bagaimana supaya nggak sakit? Kita ingat itu 5 pilar kesehatan itu ya. Makan, minum, udara yang bagus. Lalu olahraga. 3, istirahat dan tidur. Ya. Keempat, rekreasi, relaksasi. Kelima itu mindset ya, yang positif gitu. Orangnya positive thinking, tidak gampang berantem, ya, tidak menyimpan dendam. Nah, itu pilar kelima. Ya. Bangun 5 pilar ini. Kalau ada kurang satu, ya saya semua udah lakukan, tapi saya malas olahraga, ya berarti pilarnya kan ada goyang satu gitu. Dia ada celah untuk masuk penyakit. Ya, tadi salah satunya ototnya gampang kecekit. Iya, benar dok. Saya nggak pernah olahraga. Iya. Jadi satu celah dia masuk, dia bisa merembet nanti bikin penyakit yang lain juga gitu ya. Terus kalau secara TCM dia bicara mengenai yin yang itu harus seimbang. Lalu 5 elemen itu harmonis, saling menghidupi, saling membatasi gitu ya. Itu prinsip-prinsip dasarnya. Nah, itu usaha supaya kita nggak sakit. Nah, kalau sudah sakit, kita akan cari upaya yang alamiah ya, yang tidak mengharuskan kita berurusan dengan obat kimiawi, obat farmasi itu, farmakologi. Apa saja yang kita bisa lakukan? Kita kalau dari sudut pandang yin yang ya, yin itu materi, yang itu energi. Ya, ini yang kita bisa lakukan kalau kita jatuh sakit. Ya. Nutrisinya ditingkatkan. Dia perlu antioksidan. Oh, antioksidan banyak di buah-buahan misalnya. Sayuran perlu 5 warna. Nah, itu semua mengandung antioksidan yang berbeda-beda. Kita cukupkan itu. Lalu hadir suplemen. Apa kelebihan suplemen? Dia diekstrak dari makanan juga, gitu ya, yang suplemen yang alamiah. Sehingga dia bisa dalam jumlah kecil menghasilkan efek sama seperti makan yang aslinya, tapi harus dalam jumlah banyak. Jadi misalnya jeruk, 6 buah jeruk tuh setara dengan 1 tablet misalnya. Nah, berarti kan dia sudah ambil bahan pekatnya dari buah jeruk itu masuk ke dalam suplemen ini. Sekarang ini muncul era baru yang namanya nutraceutical. Lebih aktif lagi, dia mengambil tuh bahan aktif dari nutrisi itu gitu. Lalu diproses tingkat kemurniannya, lalu diproses cara distribusi ke dalam tubuhnya, sehingga masuk kelompok nutraceutical istilahnya. Nutranya dari nutrisi, prosesnya itu sudah seperti di farmasi. Nah, jadi yang kita sekarang dapat nih, suplemen yang baru muncul tuh dia jumlahnya hanya 3 ml gitu. 3 cc. Disedot sebentar juga langsung habis gitu. Es mambo mesti sedot berapa kali Pak Luis kalau sedot es mambo itu. Nah, ini hanya sekali sedot sudah habis. Tapi 3 ml itu bisa mempengaruhi keseluruhan tubuh kita. Jadi kembali seperti definisi obat tadi ya, dalam jumlah kecil
mempengaruhi jalannya penyakit menuju perbaikan. Itulah era nutraceutical. Nah, nutraceutical ini ada yang bentuk cair, ada juga yang dalam bentuk kapsul. Kalau jumlahnya harus lebih banyak, sediaannya harus kering, ya tentu dia bikin dalam bentuk kapsul. Jadi di sini kita mulai lihat, wah kita nggak bisa juga anti pil, anti kapsul. Kalau suplemennya dalam bentuk pil dan kapsul bagaimana? Ya, nah, yang penting isinya. Lalu dari segi yang itu energi, kita sudah kenal life wave itu. Life wave itu sendiri tidak mengeluarkan energi dari pads-nya. Dia mengandalkan energi inframerah panas tubuh kita yang dipantulkan balik masuk ke dalam. Baru dia bekerja. Jadi kita bisa bayangkan kalau orangnya lemah, dingin gitu, yang dipancarkan tubuh juga lebih sedikit. Nah, otomatis pantulan dari pads juga tidak sebanyak orang yang badannya lebih panas. Keuntungannya dari life wave itu dia tidak mengeluarkan kimia obat apapun, sehingga dia tidak akan berinteraksi dengan obat apapun yang sedang dimakan. Bahkan orang yang hamil pun tidak takut nanti bahan kimianya akan bikin kerusakan pada janin gitu ya. Ini dia hanya main di bidang energi. Lalu kita kenal lagi jenis-jenis energi yang lain ya, terahertz, far infrared ya. Kalau ada kasur ataupun model pembungkus leher yang kalau dipakai tuh jadi berasa hangat, itu far infrared. Lalu ada alat inframerah, bahayanya inframerah itu nggak boleh kena mata. Ya. Lalu ada magnet. Magnet itu dikenal tuh kuat untuk menghilangkan nyeri. Jadi ada koyok-koyok yang dikasih magnet tengahnya untuk mengurangi nyeri. Ini semua bentuk-bentuk terapi dengan menggunakan energi. Ya. Dan secara alamiah, walaupun sebagian menggunakan teknologi. Ya. Jadi kalau teknologi kan mau dibilang alamiah juga nggak 100% alamiah lagi. Gitu ya. Tapi maksudnya sama-sama tidak menggunakan bahan kimia farmasi. Nah, ini overview aja yang kita punya sejauh ini. Di AFC saya juga kenal Subarashi itu mengandung salmon ovari, dia juga bekerja merangsang produksi stem cell. Ini yang membuat dia jadi istimewa karena berhasil menimbulkan regenerasi pada jaringan yang sudah mundur. Ya. Orangnya di permukaan kulitnya jadi lebih muda, di dalam tuh organ-organ juga membaik ya, yang kencing manis, yang gagal ginjal itu mengalami perbaikan juga dengan bahan ini. Lalu di Prive kita kenal produknya ini terahertz. Iteracare ini terahertznya langsung ditiupkan, disinari organ yang sakit. Kalau Iterabio dia terahertznya masuk dari bawah, dari telapak kaki naik ke atas, merata ke seluruh sel. Ya. Nah, dari cara kerjanya kita sudah bisa memprediksi mekanisme bagaimana kita bisa lakukan. Jadi kalau yang Iteracare, karena dia bisa langsung disorotkan ke organ lokal, dia cocok untuk penyakit-penyakit yang terlokalisir, gitu ya. Frozen shoulder, nyeri bahu, nyeri leher, itu tembakan aja sinarnya ke situ. Tapi kalau penyakitnya bersifat sistemik, ya seluruh darah kena, kencing manis, kolesterol, alergi, autoimun, gitu, tentu Iterabio lebih berbunyi di situ karena energinya merata ke seluruh tubuh. Lalu ada ion shield tuh dia mengeluarkan ion negatif melindungi saluran nafas kita. Jadi virus-virus yang beredar itu sempat terikat dengan ion-ion ini sehingga jumlah yang masuk juga lebih sedikit. Ya. Virus kan menyerang tubuh kita tuh tergantung keganasannya sama jumlahnya.
Kalau dia ganas tapi jumlahnya sedikit, ya dia tidak begitu bahaya. Dia tidak ganas, jumlahnya banyak, juga mencelakakan gitu ya. Nah, di sini minimal dia bisa mengurangi jumlah virus yang masuk. Lalu Seven Wonders ini khasiat air hidrogen, air alkalin tuh ditonjolkan di sini. Nah, ini yang apa newcomers, pendatang baru ya. Dia mengeluarkan NMN. NMN itu bahan alamiah yang ada di berbagai buah-buahan. Dan mereka temukan NMN ini menjadi prekursor atau pendahulu suatu koenzim yang namanya NAD+. Nah, NAD+ itu digunakan oleh seluruh sistem tubuh kita. Jadi sel-sel tuh membutuhkan bahan itu. Jadi kalau orang yang kekurangan NMN+ itu sel-selnya juga menjadi lebih lemah. Ya. Terahertz menguatkan sel yang lemah secara energi. Tapi kalau bahan bakunya dia kurang, yin-nya kurang, kan tetap terjadi energi yang lebih lemah. Yin Si itu kan energinya juga melemah. Ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan dari segi materinya berupa NMN. Nah, NMN+ ini ada bahan-bahan lain ditambahkan yang bisa melakukan tonik terhadap fisik maupun mental itu ya, kognitif, orang yang pikirannya butek, susah konsentrasi, jadi gampang marah, itu bisa diperbaiki karena ada tambahan-tambahan di plus ini. Lalu dia keluarkan Body Vitality ini juga semacam tonikum, tapi lebih untuk urusan fisiknya. Jadi cepat capek, libido, seksual itu masuk di sini. Revive ini bahan-bahan seperti kunyit, jahe itu yang diekstrak ya, hanya 3 cc juga. Ini digunakan untuk anti radang alamiah. Sekarang kita berhadapan dengan kasus peradangan kronis nih. Kalau dulu infeksi itu peradangan akut, tapi belakangan autoimun banyak berkembang, itu menyebabkan peradangan kronis. Nah, kalau peradangan kronis kita makan obat farmasi terus-menerus, kena lah lambungnya jebol, ginjalnya jebol, livernya jebol gitu ya. Nah, jadi kalau dia penyakit radang kronis, sebisanya kita pakai bahan yang lebih alami, lebih ringan dari efek samping. Oke, tadi mau tanya apa? Yang mana, Dok? Tadi yang ada tadi? yang bicara, mau tanya? Bukan? Oh, saya enggak ya? Terakhir saya belum. Yang Oke. Kita lanjut dulu sedikit lagi ya. Iya, silakan. Itu Revive. Nah, lalu Easy Sleep ini. Nah, Easy Sleep ini juga bahannya alami dari hormon melatonin tuh dia tambahkan dengan bahan-bahan asam amino yang punya efek tuh menetralisir ketegangan mental ya. Nah, sekarang kan orang stres tuh makin banyak, apalagi dampak COVID tuh sekarang di sistem ekonomi ya, banyak perusahaan tuh tertutup, ganti usaha, karyawannya di PHK. Jadi ini lagi pada stres tuh urusan PHK ini. Ya. Nah, stres akan mengganggu kualitas tidur. Tidurnya nggak bisa tenang. Nah, di sini dia pakai bahan-bahan alami untuk membantu proses tidur dalam, tapi bangunnya tidak hangover seperti orang makan obat tidur. Orang tua susah tidur, dikasih obat tidur, itu kita menempatkan dia dalam bahaya. Karena waktu dia bangun tengah malam atau bangun besok paginya, dia dalam kondisi hangover. Nggak konsentrasi, hilang keseimbangan, sehingga besar resikonya jatuh. Jadi kalau orang tua dikasih obat tidur, itu mesti didampingi betul karena resiko jatuhnya meningkat. Tapi dengan kehadiran bahan ini kita nggak khawatir, karena dia tidak bikin otaknya tuh ditekan oleh obat, tapi dia menetralisir ketegangannya dan membantu tidur dalamnya.
Kalau kita gabung dengan Live Wave, kita sudah bisa bayangkan, oh, Silent Night ditambah dengan Easy Sleep, wah, tambah manjur ini, gitu. Ya. Nah, Anoni ini bahan campuran dari noni dengan bahan-bahan lain tuh, mereka targetkan untuk detox di liver. Nah, ini detox juga terkaitkan tadi dengan makanan kita yang banyak polusinya, ya, ditambah lagi obat-obatan, sehingga kita butuh untuk membersihkan tubuh kita dulu. Ya. Bahkan dalam prinsip terapi itu ada yang menomorsatukan bersihkan dulu, baru kasih nutrisi. Kalau enggak percuma dia, katanya. Ya. Tapi kita lihat kondisi, kalau memang orangnya sudah kekurangan nutrisi, kenapa mesti cuci tubuhnya dulu baru dikasih makan, bareng-bareng aja gitu ya. Makanan masuk, pembersihan juga berlangsung. Ya. Oke, nah ini senjata yang saat ini kita punya, dan buat saya sih sudah cukup lengkap ini untuk berbagai penyakit, kita tinggal kombinasikan aja. Oke. Dok, saya ingin tanya, yang Easy Sleep ini, ketika ibu saya tidak bisa tidur, saya langsung kasih 1 ampul, langsung tidur dia, Dok. Tapi kita nggak main tanya-tanya lagi, Dok. Langsung aja kasih gitu, nggak apa-apa ya, Dok? Nggak apa-apa, itu aman kok. Melatonin itu memang pasti merosot pada orang yang tambah tua. Ya. Tambah umur, melatonin Maksud yang... saya, Dok, biasanya kan kalau obat tidur kan kita perlu bertanya dulu ke dokter ya. Tapi karena sudah malam dan dia bilang dia tidak bisa tidur, seingat saya ini adalah tumbuh-tumbuhan, saya kasih aja, Dok. Ya, itu aman kok. Salah satu asam amino yang ada di situ kan triptofan, gitu ya. Nah, triptofan itu banyak di kalkun. Jadi kalau dengar cerita orang Amerika waktu apa istilahnya hari bersyukur itu Thanksgiving, gitu ya. Thanksgiving kan mereka potong turkey kalkun, gitu ya. Nah, habis makan kalkun itu biasanya pada ngantuk, gitu. Nah, itu karena efek triptofan itu. Gitu. Ya, jadi pada Easy Sleep mereka campurkan bahan-bahan yang ada pengaruh bikin orang ngantuk secara alamiah. Aman. Tapi itu bukan dari hewani ya, Dok? Kalau triptofan bisa juga dari nabati. Tumbuh-tumbuhan. Oke. Kacang-kacangan biasanya. Kacang-kacangan itu kan protein asam aminonya banyak. Oke. Jadi kalau Easy Sleep itu udah kelihatan, Dok, dia langsung tidur. Iya. Manjur. Mereka sampai berani kasih itu sebagai sampel gitu. Jadi 1 saset dikasih langsung kelihatan efeknya, orang jadi yakin. Oh, oke. Makasih, Dok. Iya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Langsung ke dokter. Kalau produk NMN itu untuk alergi apa ya, Dok? NMN juga bisa untuk alergi. Gitu. Yang mana, Dok? Yang kalau alerginya aja, NMN pure aja, nggak perlu yang lain. Oh, pure. NMN biasa itu ya, Dok ya, yang pure. Ya, karena tambahan itu untuk orang yang efek fisik dan mentalnya juga terganggu, gitu ya. Untuk anak-anak umur berapa? Anak-anak umur berapa aja bisa, karena kan itu bahan alami ada di buah juga. Yang pure aja tapi. Pemakaiannya mungkin saset dikurangi apa? Itu nggak saset. Kalau NMN tuh kapsul. Oh, kapsul. Ya. Iya. Kalau dia belum bisa makan kapsul ya dilarutkan aja. Dibuka ya, Dok ya. Nah, dia punya keunggulan lain tuh, mereka bikin ada bahan aktifnya tuh dibungkus oleh liposom namanya. Nah, liposom itu tidak rusak oleh asam lambung, tidak rusak waktu perjalanan di dalam darah gitu ya. Jadi sampai ke lokasi sel-sel itu
baru terjadi pertukaran bahan aktif itu masuk ke dalam sel. Itu yang membuat nilai tambah dari produk mereka ini. Semua alergi ya dok, jenis alergi ya? Nggak Iya, apa-apa ya? nggak apa-apa. Karena mekanisme kerjanya itu di metabolisme seluler itu. Gitu. Iya dok. Saya Makasih dok. dulu pernah ada yang dari Amerika juga ya, berupa sububuk itu, bahan nabati komplit gitu, namanya Relief. Itu juga kasus alergi menonjol gitu ya. Jadi saya ingat betul kesaksian orang Australia itu dia diopname karena alergi berat. Sampai makanan pun banyak dia alergi. Jadi dia diopname sudah dikenal hanya makanan ini yang bisa masuk. Makanan lain tuh nggak bisa karena akan bikin alergi. Lalu dia ketemu produk Relief itu, dia konsumsi satu persatu alerginya hilang. Sampai pihak rumah sakit itu nggak bisa menyangkal karena mereka tahu betul medical record-nya ini alergi berat. Jadi dari makanan itu bisa menghilangkan alergi. Ya, sayang sekarang udah nggak ada di Indonesia. Nah, sekarang ada produk yang lain NMN ini. Dok, jadi yang maaf Bu, jadi Relief itu setara dengan NMN Pure atau ya Nggak bilang Pure setara karena dia campuran macam-macam ya. Jadi kita nggak tahu lagi sebenarnya bahan yang mana yang bekerja gitu. Kacang-kacangan, bahan tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, tapi dia berupa bubuk skop gitu. Dan ada orang yang nggak suka dengan aromanya karena di proses mentah tuh ada langunya ya. Apa terjemahan langu itu ya? Kayak kacang mentah gitu. Jadi kalau yang nggak suka tuh kayak enek gitu. Kalau dibikin kapsul kan kita tidak mengalami proses itu, tinggal telan pakai air. Gitu. Jadi terus kalau anak-anak minumnya dicampur apa dok? Kalau langu? Enggak, ini enggak langu, ini ada kapsulnya Bu. Oh. Kalau yang ini enggak, ini lain. Yang langu itu yang Relief tadi. Enggak ada di Indonesia. Di Malaysia baru ada. Ya, dok. Kalau dulu mereka akalin di blender sama pisang. Hilang langunya. Jadi bau pisang. Kemarin Bu Sonya juga ditanya rasanya apa NMN itu karena anak saya nggak bisa makan kapsul. Beliau langsung buka kapsulnya, dicobain gitu. Dan dia bilang ini nggak ada pahit-pahitnya sama sekali gitu. Coba Ibu Susan, Sis Irin buka kapsulnya makan rasanya apa. Saya pesen NMN Pure belum datang soalnya. Belum datang produknya, saya mau kasih cucu saya juga itu NMN Pure. Anak cucu saya juga alergian dok. Iya. Alergi debu, kalau ada debu langsung batuk gitu. Mau saya kasih NMN Pure tuh. Ya, macam-macam bahan bisa kok. Kalsium juga ada efek mengurangi alergi. Ini ada pertanyaan dari Bu Fatmawati, apakah NMN itu liposomkah? Bukan, liposom itu bahan carrier-nya, pembawanya. Jadi produknya si Envision ini ceritanya semuanya dibungkus liposom bahan aktifnya. Jadi liposom sendiri tidak berefek, dia hanya pembawanya. Ya. Dokter Wijaya mau nanya, itu berarti NMM itu bisa membantu kalau misalnya kita ada alergi terus jadi nggak alergian gitu Pak? Iya, mestinya ya. Bisa hilang alerginya, jadi kita jadi bebas dari kalau alergi. dari mekanisme kerjanya begitu, gitu. Dia mempengaruhi problem dari sistem imun yang bikin alergi. Jadi kayak ada satu teman itu ketika dia dites kayak DNA ya,
itu dia itu ini alergi gluten, sehingga menyebabkan trigliseridnya itu tinggi. Ketika dia mengurangi ya glutennya itu dengan signifikan, trigliseridnya dia bagus loh dokter. Iya. Nah maksud saya apakah dengan dia mengonsumsi NMM ini, apa terus dia bebas makan gluten nggak apa-apa gitu tak dokter? Apakah begitu atau tetap gimana? Kita nggak bijaksana juga kalau misalnya sudah tahu suatu bahan ini mengganggu dia atau paling tidak nggak cocok gitu ya, apalagi secara DNA sudah dibuktikan dia nggak cocok dengan bahan gluten. Kita tidak bisa paksakan ya, karena kan badan kita itu kompleks. Seberapa NMN bisa kurangi, kalau masih ada sisanya yang bikin dia alergi, kan tetap masalah juga sih. Kita nggak bisa juga naikkan dosis NMN-nya biar sebanding dengan efek alerginya gluten. Itu kan nanti badan kita jadi seperti tabung reaksi. Jadi kalau sudah jelas sesuatu yang bikin alergi, kita jangan cari gara-gara. Tapi kalau nasibnya seperti pasien yang di Australia itu, apapun dia alergi sampai hidupnya nggak normal lagi, kan ya nggak beres juga itu alerginya, mesti di netralisir dengan kuat juga gitu. Jadi intinya gitu, kalau satu bahan mentok nggak bisa atasi dengan tuntas, pikirkan bahan tambahan lainnya gitu. Ya. Yang SOP itu juga kan banyak kasus alergi membaik. Baik yang bersin-bersin udara maupun alergi kulit dengan salmon ovary peptide, dia berkurang banyak. Gitu. Itu ya. Saya nggak mempan dok pakai SOP. Nah, kalau nggak mempan kan berarti perlu bahan lain. Iya. Karena orang itu ya tadi itu tes DNA-nya tuh kompleks. Iya. Gitu. Mesti mungkin saya coba M&M nanti. Hmm. Saya alerginya apapun sih dok, susah. Oke. Kalau alergi terkait makanan, pikirkan yang leaky gut syndrome itu ya. Jadi ususnya bocor sehingga protein besar masuk dan itu yang men-trigger reaksi alergi. Yang banyak lingkungan sih saya. Alergi Udara. lingkungan. Udara atau saya dites itu yang waktu pengetesan itu yang utama itu yang bau kecoa itu satu. Kalau bau kecoa saya bersinnya parah. Banyak sekali. Kena coklat juga. Ya, gluten juga iya. Jadi macam-macam, susah. Kalsiumnya cukup? Kalsium di darah? Cukup sih dok, cukup. Oke, ya udah. Cuman Coba mungkin ini agak lumayan karena mungkin dengan PET sama ITERA. Jadi fokusnya memang di THT-nya saya, THT yang utama. Alergi yang utama glutathione. Iya, glutathione. Ada lagi? Saya mau nanya lagi dokter. Ya. Tadi di sana yang NMM itu ada yang untuk bisa memudahkan tidur ya? Ya, easy sleep. Sama bukan NMN ya. NMN itu salah satu. Perusahaannya apa? Envisionary Life, EL. Oh ya, yang easy sleep ya. Yang easy sleep itu berarti kayak dikonsumsi gitu ya? Ya. Itu sama Silent Night apa ininya ya? Bedanya apa dokter? Ya memang satunya ditempel, satunya dikonsumsi. Maksud saya cara kerjanya. Kalau cara kerja Silent Night itu saya nggak tahu persis ya, karena dia tempelnya juga nggak bilang di kepala gitu ya, karena dia tempel di liver 3 juga ada juga gitu. Iya. Jadi persisnya bagaimana dia bekerja itu kita nggak tahu juga. Gitu. Tapi lebih kalau energi dia akan lebih main di otaknya.
Entah dia efek menenangkannya atau mungkin lewat melatonin juga bisa. Karena urusan kimia tidur tuh melatonin. Bukannya saya pernah dengar kalau silent night itu bisa men-trigger melatonin di dalam tubuh kita itu bertambah ya, supaya bisa gampang tidur gitu loh. Iya, bisa. Karena memang cuma itu, hormon tidur tuh melatonin. Jadi kalau silent night itu berefek, kita pikirkan lewat situ. Oh, jadi ada dua ini ya, bisa kalau memang mau minum pakai yang easy sleep, yang itu pakai silent night, yang pakai patch gitu ya dokter ya? Ya, kalau minum kan sudah pasti kita tambahkan gitu melatoninnya. Ditambah di dalam easy sleep tuh ada bahan-bahan asam amino yang juga sinergi untuk membantu tidur. Berarti bedanya apa dokter minum easy sleep sama melatonin? Melatonin sendiri kan ada ya tabletnya itu. Melatonin tablet satu nanti dari kemurnian ya. Jadi produk kalau yang murah-murah itu tingkat kemurniannya rendah. Jadi kalau dia tulis 3 mili belum tentu 3 mili gitu. Atau tingkat penyerapannya juga bisa beda. Ya, mereka sinyalir obat-obat yang kita makan itu sebenarnya yang masuk ke sel tuh hanya 20% gitu. Sisanya tuh jadi ampas. Nah, si Envisionary Life ini bisa memprediksi dengan caranya dia ini penyerapannya sampai 95% gitu. Jadi kemurniannya jauh lebih tinggi. Oh, jadi begitu ya dari penyerapannya ya dokter ya. Cuma 3 ml easy sleep itu udah campuran berapa bahan. Oke, thank you dokter. Ya, sama-sama. Dok, bisa nggak kira-kira misalnya seperti ini? Seperti ibu saya kan di lokasi itu, misalnya di rumah sakit kan sangat dingin ya. Kemudian badannya juga dingin. Seandainya saya kasih silent night, mungkin tidak bisa bekerja secepat kita minum easy sleep ya dok. Iya. Karena easy sleep itu cepat sekali, sebentar aja dia langsung udah tidur. Iya. Itu yang tadi saya bilang, kalau pets itu kalau badannya hangat dia lebih bekerja gitu kan, dia memantulkan inframerah. Tapi kalau orangnya dingin, energinya juga sudah lemah, pantulannya juga sedikit gitu. Jadi efeknya jadi seperti minimal kalau dia pakai pads. Tapi kalau kita masukkan dari luar kan udah pasti bertambah. Ya, jadi kita harus lihat situasinya ya. Iya. Berarti kita harus semuanya punya ya. Kalau semuanya punya itu seperti orang yang ahli silat, mau jurus apa aja tinggal dikeluarin. Dok, sampai saya ditanya sama suster, ibu dari ahli kesehatan, maksudnya dari bidang kesehatan, saya bilang bukan. Iya kayak begitu, mau nggak mau. Orang ilmunya udah punya kan tinggal dikeluarkan. Bu Susan mungkin kayak ini kali ya. Nggak bisa pup, oke, tempel ini. Nggak bisa pipis, tempel ini. Semuanya tokcer, susternya sampai kagum. Jadi saat ibu saya masuk ruang operasi itu penuh pads. Jadi dokter itu nggak cabut satu pun loh, dia biarkan loh. Bagus juga itu dokter. Kalau yang rewel-rewel nanya, bilangnya itu jimat. Gitu. Tapi mereka juga udah agak tahu dok. Pernah ibu saya suntik dengkul ya dok, dikasih patch loh pulangnya, ditempel, ditutup sama patch. Iya. Jadi mereka itu mungkin udah rada-rada tahu juga ya. Kalau dia open mind, dia mau belajar hal-hal yang lain yang tidak textbook minded, ya dia akan punya tambahan ilmu gitu. Jadi kalau yang stick nggak ada di
di textbook, ya udah ilmunya hanya segitu aja. Salah sendiri. Kalah sama si Susan nanti. Enggak lah, kita juga cuman hanya bisa menolong keluarga aja udah seneng ya, Dok. Ya nanti kan kalau ketemu dokternya buka resep obat tidur kan si Susan udah ketawa dalam hati. Oh, Ya, saya sampai nggak nanya, tidur. Dok. Saya udah nggak minta obat tidur lagi. Saya sobein, minumin. Langsung. Ya maksud saya kalau kita udah tahu, terus kejadian orang tua dikasih resep obat tidur, kan kita akan ketawain gitu. Gila orang tua dikasih pil tidur, nanti bangun tengah malam melayang-melayang jatuh dia gitu. Iya, tapi ibu saya begitu bangun ya langsung kayak biasa aja. Enggak bingung-bingung, enggak. Ya itulah kelebihannya bahan alamiah itu. Iya. Dan boleh diminum saat perut kosong loh, Dok. Dia kan jarang makan ya di rumah sakit. Dia 3 cc belum sampai lambung juga mungkin sudah diserap. Makanya disarankan di mut aja, nanti kan lewat bawah lidah juga diserap juga. Lebih lama di kulum ya, di lidah ya. Iya, tapi masuk ke lambung juga nggak masalah karena dia bilang liposom itu tidak akan dirusak asam lambung gitu. Kan ada kadang-kadang obat bisa menyebabkan asam lambung naik ya, Dok. Tapi ini karena dia juga jarang makan, saya lihat dia nggak ngeluh sakit lambung, enggak. Iya. Jadi artinya tidak mengganggu. Kalau jumlahnya 3 ml nggak mungkin bikin sampai lambungnya bagaimana sengsara. Sakit. Oh, Iya. okay. Iya. Masih ada yang ingin bertanya? Sudah jam 9. Ada? Dokter nanti mau sudah lewat, kata Pak Sony. Kalau nggak ada, kita boleh akhiri pertemuan ini dan kita ketemu 2 minggu lagi. Jadi kita tetapkan setiap hari Selasa, minggu kedua dan keempat. Jadi kita bisa mengatur waktu kita. Ya. Kita ada pertanyaan Bu Fatmawati. Iya. Apakah bisa untuk tinnitus, Dok? Ya. Ini saya pengalaman di semua grup tuh ya. Kita masih terkunci pada ini penyakit. Untuk penyakit A bisa nggak, penyakit B bisa nggak gitu ya. Semua grup, semua multi level, tanyanya mesti sama gitu ya. Di AFC juga begitu gitu. Kita mesti pikirkan begini. Kalau suatu bahan kerjanya tuh di level sel, itu udah paling dasar gitu ya. Itu kita nggak pandang lagi penyakit A, B, C, D, E. Gitu. Karena semua penyakit itu kan menyerang di organ dan menyerang selnya. Gitu. Kita perbaiki selnya, ya dia akan berefek terhadap penyakitnya. Ya. Balik ke definisi tadi, obat itu suatu substansi dalam jumlah kecil mempengaruhi jalannya penyakit pada perbaikan. Gitu. Jadi apapun label penyakitnya, selama ada sel terlibat, dia akan terpengaruh. Ya. Nah, nanti kan tinnitus sendiri kan juga banyak penyebabnya. Orang kalau dipukul telinganya juga bisa tinnitus gitu. Dan kalau dia rusak, tinnitusnya jadi terus-terusan gitu ya. Nah, bisa dipengaruhi. Nah, apakah dipengaruhi itu perbaikannya 100%? Tidak ada yang bisa tahu. Ya. Namanya perbaikan kan bisa 100, bisa 80, bisa 60%. Cuma kita wajib upayakan, karena seberapapun dia bisa maju, kan lebih baik daripada nggak diapa-apain gitu. Seandainya tinnitusnya tidak berefek pun, gitu, NMN-nya kan masih kerja di sel yang lain-lain. Organ-organ lain juga mendapat keuntungan. Kenapa tidak? Gitu. Iya, Dok. Makasih, Dok. Jadi kita ini
sudah ini dok ya, sudah terindoktrinasi kalau sakit itu makan obat. Jadi ini doktrin dari pabrik obat kan. Kalau obat itu diproduksi untuk menyembuhkan atau menghilangkan sakit tertentu. Jadi pabrik obat tuh ya bikin obat tuh dengan pemikiran tuh seperti menciptakan rudal jarak jauh, ya, missile itu ya. Obat ini ditembakkan nanti ditangkap di ginjal misalnya. Itu pola pikirnya seperti itu. Dan kita terpengaruh sekali dengan pola pikir pabrik obat itu. Iya. Gitu. Nah, sementara kalau kita bermainnya di level nutrisi, kerjanya kan nggak seperti itu. Gitu. Sama seperti kita kalau bertanya, ini saya kalau makan nasi kenyang, bisa mengobati penyakit apa gitu. Kan aneh gitu. Pastinya kan ujungnya sehat ya, Dok. Iya, gitu. Jadi kita harus berani mencuci otak kita sendiri nih dengan konsep-konsep yang lebih mendasar tentang definisi kesehatan itu sendiri. Iya. Seperti terapi oksigen gitu ya. Terapi oksigen entah dengan hiperbarik ya, dikasih tekanan supaya oksigennya masuk lebih banyak ke dalam darah, atau dia pakai oksigen langsung di hidung, atau dia pakai yang namanya air oksigen. Intinya kan sama, menambah kadar oksigen lebih banyak di darah, gitu ya. Nah, kalau sekarang kita tanya, ini saya terapi oksigen bisa untuk penyakit apa gitu kan? Kan juga sama anehnya gitu. Oksigen itu dipakai oleh seluruh tubuh. Gitu. Biar puas, Dok, maksudnya. Ya. Oke, masih ada? Udah selesai ya, Pak Sony, Bu Irina. Iya, itu tadi di chat Ibu Datin Hiriati ingin mengetahui lebih jauh nih mengenai NMM. Nanti kalau ada Zoom khusus mengenai NMN, saya akan share ya, Bu Datin Hiriati. Mungkin saya akan share juga di private kalau ada Zoom-nya, supaya ini produk yang sangat bagus ya untuk materi nutrisi buat tubuh kita, selain untuk yang dan yangnya ya, yangnya kan kita sudah punya senjata ya, Itera dan Patch. Nah, ini untuk yin-nya kita punya senjata lagi yang Dr. Wijaya juga kenalkan ke kita. Kita bersyukur loh, Dr. Wijaya itu mengenalkan ke kita produk-produk yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Dr. Wijaya. Dan saya juga sudah merasakan produk ini sangat oke. Ya, nanti saya akan share kalau pas ada Zoom khusus mengenai Inventionary. Ya, Bu Datin Hiriati. Tadi Bu Datin Julia enggak bisa ikut Zoom, tapi beliau japri juga ke saya, menanyakan mengenai Inventionary. Saya janji nanti saya akan share di saat ada Zoom khusus mengenai Inventionary. Ya, oke, Bu Datin Hiriati, juga Bu Fidah ya, nanti saya kirimlah di grup ya. Itu produk bagus sekali kok. Si Susan sudah merasakan untuk ibunya ya, saya pun sudah merasakan untuk diri saya sendiri. Jadi sebelum penutup ya sis, boleh ya saya sharing sedikit mengenai produk ini. Silakan. Jadi ini kan saya baru dikenalkan oleh Dr. Wijaya dan sudah beli, dan kebetulan saya itu ada masalah di tumit seperti Ibu Julia dulu itu ya. Saya sudah pakai Itera, pakai Bio, juga pakai Pestap. Memang menurun jauh. Sakitnya itu menurun jauh, tapi tidak tuntas-tuntas tuh. Sedikit lagi sedikit, tapi tidak tuntas-tuntas. Nah, waktu saya dikenalkan ini NMN, saya minum. Nah, itu minum itu tuh langsung tuntas itu. Karena mungkin tinggal sedikit ya. Jadi saya hanya minum sedikit sebentar saja. 2 hari, hari kedua itu saya sudah
turun tempat tidur saya udah merasa malah lupa sama sakit tumit saya itu. Nah, tapi karena saya merasa bagus, saya lanjutkan terus sampai sekarang saya minum NMN Plus. Ya, jadi itu sebagai materinya, nutrisinya. Kemudian saya ada hal lagi yang saya alamin juga untuk saya bisa sharing di sini. Saya itu punya dogi ya yang sudah tua ya, yang dia tulangnya itu sudah keropos, osteoporosis, tidak bisa berdiri lagi. Jadi kami itu harus menjaga hampir 24 jam lah, saya gantian gitu, semua gantian. Nah, suatu malam itu subuh-subuh lah ya, jam 3 pagi itu saya masih ngantuk-ngantuk, ini dogi saya itu gonggong-gonggong gitu. Jadi saya bangun sambil ngantuk-ngantuk tuh saya langsung angkat itu anjing, sedangkan anjing itu kan cukup berat ya, hampir 30 kiloan kali gitu ya. Saya angkat, aduh saya keseleo tuh di dada kiri. Di dada kiri saya keseleo. Sakit sekali saat kejadian ya, langsung plek gitu, sakit sekali. Nah, terus saya minum itu. Saya kan masih minum NMN Plus ya. Saya tambahkan dengan Revive yang Revive itu, yang Revive kan untuk antiinflamasi ya. Padahal saya nggak punya. Jadi saya minjem punya Ibu Tri itu. Saya pinjamlah beberapa biji gitu. Ya kira-kira saya minum 5 hari itu setiap hari udah berkurang dan hari ini pun sudah enggak rasa sakit. Jadi kemarin kali sudah enggak berasa sakit, sampai sudah lupalah sakitnya ibarat gitu. Padahal saya sudah mempersiapkan diri untuk saya pergi ke rumah sakit untuk saya akan terapi di rumah sakit, saking sakitnya itu di dada kiri itu. Ya itu yang saya rasakan dengan produk Inventionary. Jadi setiap hal yang bagus saya ingin berbagi dengan teman-teman sehingga bisa membantu kesehatan kita, karena ini juga produk yang bukan kimiawi ya, yang maksudnya bukan obat kimia-kimia tapi ini herbal ya. Nah nanti Zoom-nya saya akan bagikan lah, begitu ada jadwal Zoom saya bagikan. Gitu ya Ibu Datin Heriati. Oke, itu aja mungkin dari saya, Susan, dan memang sudah cukup malam dan saya senang sekali kita bisa ketemu lagi di Zoom. Dan Pak Sony bilang Pak Sony, Dr. Wijaya bersepakat untuk 2 minggu sekali ya, Pak Sony ya, sebulan 2 kali setiap minggu genap ya, Pak Sony ya, minggu kedua. Ya, mari kita terus hadiri acara seminar kita bersama Dr. Wijaya dan kita sangat beruntung dengan dibimbing kita oleh Dr. Wijaya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Dr. Wijaya, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai jumpa. Semuanya. Sampai jumpa, sehat selalu. Sehat, betul, sehat sejahtera. Amin. Komplit. Malam. Ya, malam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih semuanya.